menu view ini harusnya dia sudah ada di sini di 3D, atau kita bisa pilih misalkan di tile ya. Nah, seperti ini. Ini kita tampilkan hanya bagian yang kita lihat saja. Di level 1 ini saya tutup ya, seperti ini. Jadi kalau di dalam tampilan 3D-nya terlihat seperti ini, sedangkan di bagian section-nya terlihat seperti ini. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polimdo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membagikan tutorial Revit ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada salah satu subscriber saya di sini. Salah satu subscriber saya ini mendapatkan sedikit kendala. Jadi masalah saya Pak untuk memasukkan besi pada ujung bore pile, bagaimana agar besi spiral dapat mengikuti runcing bore pile ya. Nah, setelah saya lihat gambarnya modelnya seperti ini ya. Nah, di sini ternyata ukurannya 30 cm ya. Ini cukup kecil menurut saya karena kalau runcingnya ini mengecil ya, ini bisa-bisa tulangannya tidak bisa masuk ya di sini. Tapi kita coba modelkan, hanya saya tidak menggunakan ukuran 30 cm ya. Ini mungkin akan saya besarkan sedikit. Nah, untuk membuat pembesian seperti ini kita akan membuatnya melalui beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah memodelkan ya. Memodelkan itu ada dua bagian, yaitu bagian yang runcing dan bagian yang silinder ya. Nah, sedangkan langkah selanjutnya setelah kita memodelkan dua bagian itu, kita akan melanjutkan untuk membuat pembesian. Pembesiannya pun sama. Kita akan membuat pembesian yang runcing dulu ya, kemudian yang silinder. Oke, tidak perlu lama-lama. Di sini saya langsung ke Revit saja ya, di sini. Oke, di sini saya sudah punya tampilan Revit seperti ini ya. Kita buat dulu bagian yang runcing ya. Jadi kalau saya lihat dari tampilan North, level saya seperti ini. Jadi level satunya ini 50 ya. Ini bisa juga misalkan saya mau jadikan dasarnya ya. Ini dasarnya misalkan ini saya ganti misalkan jadi 20 ya. Ini jadi 30. Atau kita mau lebih runcing lagi misalkan hanya di 50, enggak apa-apa. Ini bebas ya. Oke, ini berarti saya naikkan misalkan jadi 75 ya, seperti itu. Jadi bagian dasarnya ujung bore pile atau ujung tiang panjang kita nanti di sini, bagian runcingnya 75 cm, kemudian panjangnya mungkin sekitar 4 meter. Nah, saya langsung saja dimulai dari level 1 ya di sini. Saya pilih structural plan level 1 di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, kita buat dengan cara menggunakan menu blend ya. Jadi pilih menu structure, kemudian kita pilih komponen, model in place, kita pilih structural foundation ya di sini. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, kita gunakan pilihan blend. Nah, pilihan blend ini bagian topnya ini saya gunakan misalkan diameternya 30 ya. Sorry, maksud saya jari-jarinya 30 jadi diameternya 60 ya di sini. Ini jari-jarinya 30 ya, seperti ini. Oke, sedangkan bagian bawahnya kita klik edit top, ini bagian yang runcing ya. Ini untuk jari-jarinya saya buat 10 saja ya. Atau 7,5 ya, seperti ini. Kita klik finish edit mode dan finish model. Kita lihat dari tampilan North di sini, modelnya sudah seperti ini. Ini kita drag ya, bagian yang runcing di bagian bawah ya. Nah, kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah, modelnya sudah terlihat seperti ini bagian yang runcing ya. Nah, kita akan melanjutkan ke pembesiannya. Nah, pembesian ini kalau kita perhatikan dari tampilan North ini ya, kalau kita menggunakan structure kemudian kita pilih rebar ya, biasanya di kebanyakan tutorial mengajarkan seperti ini ya. Nah, tetapi konsep seperti ini tidak bisa diterapkan di model seperti ini ya. Dia hanya bisa diterapkan pada bagian yang tidak terjadi perubahan bentuk atau tidak terjadi pengecilannya seperti ini. Nah, saya coba melanjutkan ya di sini level 1.
kita buat bagian selanjutnya ya. Di sini saya menggunakan structure, saya pilih kolom ya di sini. Nah, di sini pilihannya saya buat yang silinder ya, juga sama. Saya cari family-nya structural column ya di sini. Materialnya dari konkrit, kemudian tipenya yang round ya, seperti ini. Kolom bulat ya. Kita open ya. Nah, waktu kita mau meletakkan di sini pastikan ini gunakan height ya. Kemudian levelnya di level 1 ya seperti ini. Nah, ini top constraint is invalid for the level. Tidak apa-apa, di sini kita ke level 2 saja. Nah, di sini kita coba klik sementara seperti ini. Tampilan 3D-nya kita lihat ya, di sini saya pisahkan dulu. Ini base offsetnya saya ganti misalkan 300 ya, agar dia tidak sorry, ini 300 cm ya, jadi 30 seperti ini. Kemudian untuk diameternya saya samakan dengan bagian bawah. Ini saya duplicate dulu, klik OK, saya rename lagi. Di sini diameternya adalah 600 ya mm. Nah, kita ganti B-nya di sini 600 ya, pilih 60, apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita perhatikan ya dari tampilan Nord. Nah, ini yang maksud saya menjelaskan tadi seperti ini. Kalau kita menggunakan pada bagian yang datar seperti ini bisa ya. Jadi kita tinggal pilih misalkan dari sectionnya. Ini saya coba buat section dulu seperti ini. Nah, ini kita klik kiri, klik kanan, pilih go to view. Nah, di sini sudah terlihat bagian daripada sectionnya atau irisan penampangnya. Nah, jika kita tempatkan tulangan seperti yang dikatakan tadi ya, nah akan seperti ini. Ini bisa ya, seperti ini. Tetapi kita tidak bisa place di tempat yang sama seperti ini dengan menggunakan metode yang sama. Ini pasti tulangannya keluar seperti ini. Kita lihat dari tampilan 3D ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, karena memang untuk membuat penulangan seperti ini tidak bisa digunakan dengan metode yang demikian. Ini kita delete dulu. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya seperti ini. Kita pilih menu rebar, kemudian menggunakan freeform ya. Nah, freeform di sini ada dua. Yang pertama menggunakan align dan yang kedua menggunakan surface. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk model yang seperti ini, saya menyarankan menggunakan surface ya, seperti ini. Surface. Kenapa menggunakan surface? Ini saya coba buat ya. Oke, kalau kita menggunakan align kenapa ya? Jadi ada dua perbandingan di sini. Nah, kita gunakan align-nya. Coba kita lihat seperti ini. Kalau kita gunakan align, contoh ini host yang saya pilih. Kemudian bagian ini juga saya jadikan host ya. Nah, kemudian dia mintakan di sini pad ya. Ini klik padnya di sini, lalu saya finish. Nah, dia akan menjadi tulangannya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tinggal atur ke vertikal ya, seperti ini, atau perpendicular to face ya. Di sini tidak bisa ya. Atau kita ganti parallel to face juga tidak bisa. Ini tidak bisa dimodelkan seperti itu. Makanya di awal saya sampaikan tidak bisa menggunakan cara seperti itu ya di sini. Align to pad juga seperti ini. Jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, ini saya hapus. Nah, terus kita akan menggunakan yang mana? Ya, seperti saya sampaikan, saya merekomendasikan menggunakan surface ya. Nah, di sini kita pilih surface. Saya klik bagian host yang ini dulu ya, satu sisi dulu seperti ini. Oke, saya klik seperti ini hostnya. Lalu saya gunakan start surface ya di sini. Saya pilih start surface, pilih bagian yang atas, end surface-nya pilih bagian yang bawah ya, seperti ini. Lalu kita pilih finish ya. Nah, ini jadi ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa tidak full ya? Jika kita membuat dengan menggunakan metode yang sama tapi kita full, contoh seperti ini ya. Surface, saya pilih hostnya di sini, kemudian di sini juga ya. Nah, selanjutnya kita pilih start surface ya. Kita pilih start surface bagian atas dan end surface-nya itu bagian bawah. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada warning. Nah, jadi warningnya begini, close contour bars, tirupnya cannot be created using the surface distribution. Jadi tidak bisa karena di sini harus ada ini can solve rebar shapes ya. The minimum length of rebar shape is 25 mm. Artinya 25 mili atau 2,5 cm. Jadi tulangannya itu harus ada overlap ya. Jadi cara membuatnya seperti apa? Kita pilih surface lagi. Seperti yang cara sebelumnya kita pilih host surface-nya.
start surface-nya sama dari atas ini, end surface-nya pada bagian bawah. Setelah itu kita pilih finish. Nah, ini jadi ya, seperti ini. Nah, jika satu bagian ini sudah jadi seperti ini, kita tinggal lakukan yang sama pada bagian yang berlawanan ya. Jadi kita pilih rebar juga, kemudian kita pilih surface, kita klik hostnya di sini ya, seperti ini. Kemudian kita start surface-nya dari atas, kemudian end surface-nya di bagian bawah. Nah, ini kita tinggal klik finish. Nah, ini akan menyatu seperti ini. Nah, jika duanya sudah menyatu seperti ini otomatis akan ada overlap ya. Karena tidak bisa tanpa overlap di sini ya. Karena memang harus ada lewatannya di situ. Jadi kalau kita lihat dari section, nah ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini saya coba misalkan kalau saya ganti bagian yang ini, kita masukkan rebar setnya, layoutnya menggunakan maksimum spacing ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kita lihat tampilan 3D-nya. Kemudian bagian yang berlawanannya di sini juga sama ya. Di sini kita pilih rebar set, kita gunakan maksimum spacing. Nah, juga sama. Nah, di sini untuk overlapnya di sini bisa kita jadikan rebar setnya ini untuk spacingnya kita misalkan gunakan nilainya 92 ya, kita apply, nanti bagian yang satu itu akan naik, bagian satunya itu akan turun ya. Ini saya coba 90. Oke, nah akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini akan ada overlap seperti ini. Nah, memang tidak bisa membuat seperti yang didesainkan seperti ini karena kalau kita membayangkan di atasnya 30, bawahnya 10, dipotong dengan selimut 5 cm, maka bagian bawahnya ini tinggal 5 cm, tidak bisa tulangan masuk semua. Ya. Atau kita kembalikan di sini untuk spacingnya tetap menggunakan 100 sehingga dari tampilan ya, tampilan level 1 akan terlihat rapi seperti ini. Ini kita pilih fine, kemudian dari ini kita lihat akan kita satukan ya bagian yang ini, kita satukan. Nah, cara menyatukannya ini bagian base offsetnya ini kita jadikan 0. Oke. Nah, ini sudah menyatu seperti ini. Nah, jika modelnya sudah menyatu seperti ini, langkah yang terakhir adalah kita akan menampilkan semua bentuk penulangannya seperti ini. Ini terlihat saya select seperti ini semuanya. Kemudian pilih filter. Nah, ini check none. Hanya pilih menggunakan structural rebar ya di sini. Pilih menggunakan structural rebar, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita pilih OK, di sini kita akan mengganti tampilan view-nya ya. Kita mengganti tampilan view-nya di sini menggunakan visibility state-nya. Kita pilih view unobscured ya. Klik OK. Nah, di sini ketika kita tampilkan dalam bentuk shade seperti ini akan terlihat lebih rapi. Terlihat lebih rapi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemodelan tulangan vertikalnya. Nah, di sini kita coba hitung ada bagian ini 2, 4, 5 ya, 6. Berarti kurang lebih ada 12 tulangan ya di sini. Oke, saya mulai dari pilihan menggunakan rebar ya di sini. Rebar, kemudian kita pilih skate ya. Kita pilih skate, kita klik bagian dalamnya seperti ini. Nah, tulangan utamanya bisa kita ganti ke besi 13 ya. Nah, selanjutnya kita modelkan seperti ini. Kita tarik seperti ini, bawa ke bagian sambungannya di sini ya. Lalu kita lurus ke atas seperti contoh ya. Di sini lalu saya buat sedikit tekukan seperti ini. Jika sudah selesai, kita pilih finish edit mode. Nah, ini modelnya sudah jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, saya ganti ke visibility state-nya ya di sini. Kita lihat dari 3D-nya, ini modelnya belum terlihat ya, seperti ini. Nah, masih terpotong di sini. Saya coba visibility state-nya lagi. Nah, di sini kita ganti untuk tampilannya kita centang ya, view unobscured ya. Kita OK. Maka tulangan vertikalnya akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memperbanyak ini, kemudian bentuknya array ya, atau melingkar seperti yang dimintakan seperti ini. Oke, ini saya perkecil. Nah, mungkin tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini caranya. Kita kembali ke tampilan section dulu. Ini saya edit sedikit ya, skate-nya. Edit sedikit. Di sini modelnya ada sedikit gini ya. Ada sedikit runcing ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini,
Saya pilih finish edit mode. Nah, setelah itu kita tampilkan ke dalam bentuk level di sini. Nah, ini sudah terlihat ya ada di sini. Setelah itu kita pilih menu array ya di sini. Kita pilih menu array. Nah, array ini kita punya dua pilihan. Yang pertama menggunakan linear, yang kedua menggunakan radial ya. Nah, di sini kita pilih radial, kemudian kita pilih place. Nah, place-nya kita tempatkan bagian center daripada pondasinya ya. Kita klik seperti ini. Sudutnya kita masukkan 360. Kita coba enter. Nah, di sini terlihat sudah terbentuk ya. Ini 3, saya jadikan 12. Nah, modelnya akan seperti ini. Oke, jadi kita lihat dari tampilan 3D-nya, dia akan terlihat modelnya seperti ini. Ketika kita perjelas pada bagian spiralnya, maka ini sudah langsung otomatis terlihat rapi seperti ini ya. Jadi perlu diperhatikan kesesuaian gambar juga dengan pengaplikasian di lapangan ya, karena biasanya itu akan memiliki kendala yang berbeda. Kalau misalkan contoh di dalam perencanaan seperti ini dengan menggunakan tiang seperti ini, bagian bawahnya ini akan numpuk tulangannya di bawah sini. Dan dengan menggunakan software Revit tidak bisa dimodelkan kalau bagian bawahnya ini hanya 5 cm ya. Ini terlalu kecil. Nah, ini tampilannya harusnya di sini sudah ada ya, di tampilan menu view ini harusnya dia sudah ada di sini di 3D, atau kita bisa pilih misalkan di tile ya. Nah, seperti ini. Ini kita tampilkan hanya bagian yang kita lihat saja. Di level 1 ini saya tutup ya, seperti ini. Jadi kalau di dalam tampilan 3D-nya terlihat seperti ini, sedangkan di bagian section-nya terlihat seperti ini. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. I never thought I'd feel like this.